Daftar OSS banyak banget keluhan nih Jis, kata kamu nih. Ya. Nah ini tuh kenapa, apa yang terjadi dengan dunia daftar jadi pebisnis nih gitu? Kok bermasalah, ini gimana nih? OSS itu idenya bagus, di mana semua perizinan itu bisa dibuat secara online dan satu pintu, satu website gitu ya. Untuk mengurangi pungli, terus suap penyuap gitu. Bagus idenya, bagus. Oke. Cuman eksekusinya nih kacau nih. Eksekusi gimana nih maksudnya nih? Websitenya. Oh, Websitenya kacau. Bahkan terakhir itu yang komplain ke Kebun Desain itu pejabat sendiri. Pejabat sendiri. Jadi ada yang nelpon, dia mengaku suatu kepala daerah lah di area Kalimantan gitu. Di Pulau Kalimantan ya? Ya. Terus dia butuh UMKM setempat yang menjual jasa rental mobil. Nyari-nyari di Inaprok gitu ya. Inaprok itu website untuk tender ke pemerintah atau nyari-nyari UMKM. Pemerintah kalau butuh UMKM itu pakai website Inaprok. Oh, kumpulan UMKM nih di website kumpulan ini. Kumpulan UMKM di seluruh Indonesia itu di Inaprok. Jadi pemerintah bisa akses ke situ. Kalau teman-teman mau dapat orderan dari pemerintah, teman-teman harus daftar Inaprok. Oke. Semacam marketplace lah. Oke. Nah, si bapak dari Kalimantan ini mau nyewa mobil, kok dari daerah sini nggak ada katanya. Oh gitu. Nggak ada yang menyewa mobil katanya. Akhirnya dia nemu tapi jaraknya 8 jam. Oh, ibaratnya dari tempat dia. Beda kabupaten lah ya. Udah beda kabupaten. Oh, beda kabupaten pun. Kalau di Pulau Jawa mungkin kita di Bandung, dia di Surabaya. Iya. 8 jam perjalanan, itu kan gila. Iya benar. Bisa jadi di Jogja, bisa jadi Surabaya. Ya, wah udah jauh banget itu. Iya. Nah akhirnya si bapak ini nyuruh UMKM setempat untuk daftar Inaprok, tapi gagal semua. Nggak ada yang berhasil daftar. Nggak ada yang berhasil daftar. Di OSS. Di OSS-nya. Bahkan sampai nyuruh stafnya, udah daftarin sama staf saya aja. Gagal juga. Terus udah saya aja yang saya daftarin sini. Wah. Gitu. Iya. Dicoba sendiri sama bapak itunya. Iya. Wah, kenapa gini katanya. Bahkan orang Pemda lah ya gitu ya. Yang mendaftarkan gitu. Orang Pemda sampai turun tangan, sini saya aja yang ngurus katanya gitu. Ketika registrasi udah kacau. Oke. Nah, jadi yang komplain bahkan nggak cuma kita sebagai pelaku usaha ya. Pejabatnya pun komplain kesusahan kalau bawa daftar ke OSS itu. Oke. Apa yang terjadi Jis dengan OSS? Kok bisa sampai sesusah itu daftarnya gitu kan? Ya, yang pertama adalah websitenya kalau menurut saya sih. Oke, kenapa? Websitenya ini kayak belum sempurna aja gitu. Developingnya. Ya websitenya itu ya memang nggak sempurna ya, belum sempurna. Belum sempurna. Jadi banyak masalahnya. Iya. Masalah itu masalah sepele kayak misalkan tombolnya diklik tapi tidak terjadi apa-apa di webnya. Tombol-tombol yang kayak gitu tuh mati, tombol-tombol mati gitu. Terus misalkan kita masukin data nih, misal rubah alamat, merubah alamat atau nambah alamat, udah. Atau ganti bidang usaha, nambah bidang usaha, udah. Tapi ketika cetak NIB, di NIB-nya nggak ada yang update terbaru tuh nggak muncul. Oke. Jadi si website ini menurut saya sih belum sempurna nih untuk belum layak belum layak publis gitu ya? Ya. Belum dites lah sama internalnya gitu. Harusnya dites dulu sama internal. Seluruh menunya bener nggak gitu. Baru dipublish, diupdate. Oke, ada layanan itu nggak apa sih namanya tuh kalau service
Kontak. Iya kontak. Ada. Nah ini juga ini nih, aduh, kontaknya juga kurang teknikal dalam artian CS-nya ini bukan orang yang ngerti cara menggunakan websitenya kalau menurut saya. Bahkan untuk CS-nya Ya, kurang ngerti soal ya websitenya. dalam artian apa ya namanya ya? Ya dicoba lagi Mas gitu, dicoba lagi. Jadi yang disalahkan tuh malah kitanya gitu sebagai penggunanya. Masnya aja kali kurang bener itunya, coba Ya. cobain lagi kayak gitu ya. Misal coba Mas pakai browser yang berbeda akhirnya gitu kan. Coba Mas pakai Google Chrome, coba Mas pakai Opera atau Mozilla Firefox, bisa nggak? Kenapa jadi kita yang disuruh nyoba-nyoba gini gitu? Harusnya website-nya bener ini gitu kan gitu. Itu. Padahal websitenya itu benar-benar bermanfaat ya sebetulnya ya kalau berfungsi normal buat masyarakat. Wah iya, sangat bagus sebenarnya OSS ini. Ya biar perizinan tuh gampang lah dari situ semua gitu. Ya sebelumnya kan mungkin buat punya NIB mungkin ya kan kita daftar langsung ke dinas UMKM setempat mungkin gitu ya dulu mungkin ya. Kalau dulu sih ini izinnya tuh offline ya, offline iya. terus biasanya ini nih rantai ke RT dulu, terus ke kelurahan, ke kecamatan gitu bikin izin usaha namanya SIUP. Kalau sekarang enggak, jadi nggak perlu ke pemerintah setempat gitu, yang lokal nggak perlu. Kita hanya langsung ke OSS aja gitu. Ya ibaratnya kan tadi dari rantai tadi kan offline tuh ya. Ya. RT, RW, desa, terus camat, Ya. Dan langsung mungkin ke dinas. Ya dinas. Dari dinas mungkin nanti disambungkan lagi tuh ke pusat. Ya mungkin keluarlah ke izinnya. Kementerian UMKM Ya. misalnya. Dapatlah izinnya gitu ya. Ya. Lama lah prosesnya. Lama. Kayak gitu ya. Lama. Dan sekarang cuman cukup pakai KTP. Cukup pakai KTP, registrasinya online, ketik, beres. Jadi bagus kan gitu. Karena kalau yang offline tadi rantai-rantai itu lumayan tuh, misalkan ngasih 20.000 gitu. Ya dan bisa berhari-hari ya. Bisa berhari-hari. Kalau ini kan cukup beberapa jam aja gitu ya. Berapa jam aja benar. Gitu kan nggak sampai 1 hari full bahkan kayak gitu ya. Ya. Cukup beberapa jam udah beres, udah punya tuh NIB kayak gitu ya. Ya. Bagus si OSS ini. Cuman itu eksekusi si websitenya nih. Nah terus permasalahan lainnya di sinkron dengan dinas lain. Contoh ketika registrasi nih, KTP-nya itu nanti tersinkron dengan Dukcapil. Ketika di Dukcapilnya lagi gangguan, udah kita jadi gangguan juga tuh. Misal KTP-nya nah terakhir itu yang bahkan yang banyak yang komplain ya, netizen banyak yang komplain KTP-nya sudah online di Dukcapil. Itu tetap gagal registrasi, malah disuruh ke Dukcapil sama OSS-nya tetap. Nah, terus terakhir yang Bapak kepala daerah di Kalimantan itu tadi nelpon lagi. Dia bilang bahkan saya daftar OSS di kantor Dukcapil katanya. Saking biar ini KTP-nya harus sudah online kayak gitu ya. Ya, nih buktinya Dukcapil, lihat saya gak bisa daftar OSS katanya. Muncul notifikasi ini harus ke Dukcapil. Terus ini harus apa? Saya harus apa di sini katanya. Kata Dukcapil, saya gak tahu. Kata Dukcapil, Pak ini udah online mungkin. Ini gitu udah ya. online Pak, katanya KTP-nya udah sesuai, udah mantep lah gitu. Ya di Dukcapil mah ini udah gak ada masalah. Gak ada masalah Dukcapil katanya. Tapi ini kenapa gak bisa? Ya itu gak tahu katanya gitu. Bahkan sampai kayak gitu, itu parah itu. Udah kayak Kacau sih. Karena nanti ya di satu sisi butuh dinas yang lain, di satu sisi dinas ini udah beres nih urusannya. Ini nggak tahu lagi ini kenapa gitu kan? Ya. Itu urusan sana gitu misalkan. Jadi bingung akhirnya dilempar bola akhirnya kan gitu. Benar. Itulah ribetnya itu di situ. Nah apalagi ditambah sekarang OSS baru 2026
ditambah lagi sinkron lagi dengan Kementerian Lingkungan, untuk izin AMDAL ini beda lagi. Untuk halal dengan Kementerian Perdagangan beda lagi. Masalah websitenya aja yang belum sempurna ini udah bikin repot sebetulnya ya. Ya, website si OSS sendiri. Ditambah ini harus nge-link ke berbagai instansi lain. Nge-link lagi sekarang makin lengkap lagi. Tapi itu masih belum sempurna ini mah. Wah ini sih bakal ngerepotin kita nih, ngerepotin masyarakat nih. Ya. Karena tadi mau daftar nggak tombolnya nggak hidup gitu kan. Tombolnya nggak hidup bener. Itu saya ada buktinya tuh, ada bukti videonya tuh. Karena kadang kalian juga misalkan minta daftarin NIB, boleh. Mas sudah jadi belum? Belum lah, ini OSS-nya gini nih videonya gitu. Suka di videoin. Saya nggak bisa ngeklik apa-apa gitu. Ditunggu aja mas, tunggu websitenya bener lagi misalnya. Gitu. Oke, berarti memang masalahnya memang websitenya nih ya yang tidak sempurna ya. Websitenya bener. Dan satu lagi ya keanehan. Apa nih? Ini kita yang belum pernah daftar OSS, kok dianggap sebagai sudah daftar gitu. Itu banyak banget. Yang paling rame bahkan sekarang ke kepolisian itu. Ya, KTP-nya sudah terdaftar gitu Mas ya. saya mau daftar OSS tapi KTP saya kok udah terdaftar, kan belum pernah daftar sekali gitu. Iya, itu yang paling banyak sekarang chatting ke kepolisian yang itu. Ya, itu ya teman-teman ya terkait dengan OSS yang websitenya itu ya error, bisa dikatakan error lah ya. Error kayak gitu ya. Error. Dan mudah-mudahan nih developernya itu memperbaiki lah, menyempurnakan gitu ya. Ya. Coba teman-teman yang punya masalah yang sama nih dengan dengan OSS nih ya. Padahal kita mau pakai gitu, silahkan komen-komen di bawah kayak gitu ya. Teman-teman punya masalahnya apa nih? Coba biar kita rangkum di komen. Ya. Ada masalah apa aja OSS nih? Semoga dibaca atau ditonton videonya sama teman-teman yang mengurus OSS inilah. Gitu. Dan kalau misalkan teman-teman OSS-nya udah oke, misalnya kayak gitu ya. Buat bisnisnya udah punya nih NIB-nya nih. Terus tinggal logo, kemudian daftar merek misalkan. Ya. Itu gimana nih? Nah itu bisa juga tuh ke kepolisian juga. Minta bantuan, Bang saya pengen bikin logo, mau bikin desain kemasan. Boleh, karena kita adalah studio desain grafis, kita bikin desain untuk teman-teman yang lagi bisnis. Nah ditambah kita juga bisa mendaftarkan merek teman-teman atau bisnis teman-teman ke DJKI, Haki ya secara resmi. Yang nanti si merek ini atau Haki ini dipakai untuk jadi Shopee Mall, jadi TikTok Shop, atau jadi perizinan BPOM dan lain-lain lah. Nah buat teman-teman yang mau order langsung aja hubungi WA yang tertera di layar atau di deskripsi. Nah kayak gitu gampang banget ya, tinggal WA aja teman-teman kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.